97 FM. 97 FM. Mesuji Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Melinda di 97 FM Mesuji Radio. Dan kali ini sahabat Mesuji, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya pada tanggal 14 Juni kemarin tahun 2022, KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah melaksanakan kegiatan peluncuran penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Dan tentunya sahabat Mesuji, tahapan pemilu serentak tahun 2024 menjadi tema pembahasan kita kali ini di pagi hari ini yang cerah ini, bersama dengan narasumber kita dari KPU Kabupaten Mesuji. Ada Bapak Eko Sumarsono ST, beliau merupakan anggota KPU Kabupaten Mesuji Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Dan juga narasumber kita di pagi hari ini selanjutnya ada Bapak Sekretaris KPU, Bapak Ikhlas Setia SPD sebagai Sekretaris. Halo Bapak, tadi dari KPU, kantor KPU atau dari rumah masing-masing? Dari kantor KPU. Dari kantor KPU ya, berarti langsung ke Gedung Mulia sini tadi. Oke, kita semua sudah sarapan ya Sobat Mesuji, dan jadi nanti sudah bisa dipastikan bahwasanya talkshow ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kali ini tentunya Pak, kita akan membahas nih tentang tahapan pemilu serentak tahun 2024. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Dan kali ini langsung aja kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kalau tadi Melinda sudah menjelaskan seputar pemilu ini sebenarnya kapan sih dilaksanakan, dan kali ini kita lebih detailnya langsung ke narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Eko. Mungkin Pak Eko bisa memperkenalkan diri lebih dalam. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Jadi saya Eko Sumarsono, anggota KPU Kabupaten Mesuji, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Jadi betul apa yang Mbak Melinda sampaikan tadi, bahwasanya tanggal 14 Juni kemarin kita KPU telah melaksanakan peluncuran tahapan pemilu di tahun 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin-pemimpinnya. Dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut DPD dari unsur perseorangan, kemudian yang dari partai politik ada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, DPR Republik Indonesia, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Dan itu nanti akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Oke, siap Pak, cukup Pak Eko. Oke, dilanjutkan dengan narasumber kita selanjutnya, yaitu Pak Sekretaris KPU Bapak Ikhlas Setia SPD. Silakan Pak. Dan nanti beliau juga akan memberikan sedikit penjelasan seputar profil dari kantor KPU Kabupaten Mesuji. Silakan Pak Ikhlas. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Jadi untuk KPU Kabupaten Mesuji ini terdiri dua komponen besar. Yang pertama adalah komisioner. Jadi komisioner itu termasuk di unsur pejabatnya lah. Oke. Nah, tugas komisioner itu adalah menjalankan tahapan pemilu. Nah, kami di sekretariat ini selaku tim pendukung, jadi yang memfasilitasi dan lain sebagainya tentang tahapan itu. Jadi fasilitasi komisioner itu tugas kami. Nah, komisioner itu ada 5 di KPU Mesuji, jadi pimpinan. Jadi masuknya di pimpinan KPU Mesuji itu ada 5. Yang pertama adalah ketua. Ketua itu kebetulan dijabat oleh Bapak Ali Asir ST, ya tinggal di Sebang Pematang. Kemudian ada Pak Suri Abdillah SE untuk divisi hukum dan sumber daya manusia. Kemudian ada Pak Imani SPDI, beliau adalah selaku divisi teknis. Nah, kemudian ada Bu Majeha, beliau di divisi data. Ini satu-satunya yang paling cantik di Komisioner Mesuji, Bu Majeha itu. Kemudian Pak Eko Sumarsono ini ada di divisi Parmas. Nah, kemudian sudah 5 komisioner. Nah, kemudian di unsur sekretariat itu ada saya selaku sekretaris. Kemudian kami dibantu oleh 4 kasubag. Jadi yang kasubag pertama adalah kasubag hukum dan SDM. Kemudian kasubag yang kedua adalah kasubag teknis dan Parmas, kemudian ada kasubag umum keuangan umum logistik, kemudian ada kasubag tentang perencanaan dan data, dibantu oleh 4 kasubag. Nah, berikut dengan komisioner
kita semua berjumlah 27 orang. Jadi 27 orang terdiri dari komisioner, kemudian Kasubag 4 itu, kemudian ditambah staf ASN itu 13, kemudian ditambah staf PPNPN yang selainnya itu. Itu untuk di kekuatan tim sekretariat. Nah, kebetulan yang kami bawa ke sini ini selain Pak Kepala Divisi Ormas, kemudian saya juga membuat tim kreator yang sedang bertugas ini. Dan memang khusus di belakang kamera, tim di belakang kamera ya Pak. Jadi kita juga sudah menyiapkan lama Mbak. Jadi memang kayaknya kan ke depan ini legitimasi sebuah lembaga ini ditentukan oleh berapa subscribe, berapa viewer gitu kan ke depannya. Makanya kita sudah mulai merintis dengan sama kayak di sinilah gitu. Artinya kita buat berbagai terobosan di medsos, kemudian aplikasi-aplikasi yang memudahkan pekerjaan, kemudian pembelajaran tentang konten kreator, kemudian editing video, foto dan lain sebagainya. Nah, inilah teman-teman yang hadir di sini. Nah, mereka ini berada di Subag Teknis dan Parmas. Makanya Ibu Subag Teknis Parmas juga ke sini. Kemudian karena saya tugasnya adalah memfasilitasi komisioner, pada kesempatan ini setiap komisi ada agenda keluar, itu saya selalu menjadi pendampingnya. Oke, siap Pak Sekretaris. Coba Pak Sekretaris, berarti jumlah keseluruhan di kantor KPU ada? 27 personil. Ada 27 personil untuk saat ini, dan ada harapan untuk nambah Pak? Nanti mungkin ada outsourcing biasanya. Outsourcing ya, karena mungkin tahun 2023 sesuai dengan peraturan Kemenpan RB ya Pak ya, nanti tidak ada perkutan pegawai honor lagi, jadi outsourcing. Dan tapi kalau saya lihat di beberapa sosial media KPU Mesuji ya Pak, itu memang ada tim khusus ya Pak yang memegang, yang mengelola media sosial dan yang mendesain keperluan media sosial, seperti salah satunya akun Instagram KPU Mesuji. Itu memang desainnya udah bagus banget, itu memang khusus desainer gitu ya Pak ya? Ya sebetulnya masih ini sih Mbak, kita itulah gitu. Kita tidak kita memanfaatkan sumber daya yang ada, kemudian kita juga memanfaatkan kemampuan sumber daya yang ada. Hanya memang kalau untuk Instagram kemudian medsos kita termasuk memimpin Mbak kalau untuk di tingkat nasional gitu loh. Jadi bahkan kami selalu menjadi rujukan ke provinsi segala macam itu ini. Makanya jadi semangat untuk semangat bersama gitu Pak. Walaupun tingkat kualitasnya mungkin belum bagus lah, yang penting kita ide-idenya itu teman-teman inilah yang ini. Tapi memang harus ada tim kreatif Pak, karena setiap harinya memang harus selalu berinovasi gitu kan. Tapi kalau untuk lokasi kantor KPU sendiri Pak, itu lebih strategisnya masyarakat lebih bisa mengenalnya itu di sebelah mana? Oh ya, jadi kantor KPU ini kan baru pindah. Jadi yang pertama dulu kan dia di Brabasan di dalam, kemudian pindah keluar ke bekas dinas pendidikan yang pojok pom bensin depan BNI, kemudian sekarang pindah ke pojok SMA Tanjung Raya. SMA Negeri 1 Tanjung Raya atau biasa disebut Semansatara. Ya, Semansatara dia lebih luas, kemudian lebih kondusif lah. Jadi teman-teman nanti bisa mampir ke sana, kemudian masyarakat juga berikut para pemilih pemula Mbak bisa ke sana. Jadi kita menyediakan semacam media center, kemudian kita menyediakan ruang untuk pendidikan kepada pemilih pemula, gitu. Nanti bisa ketemu dengan komisioner, bisa bertanya mengenai kepemiluan. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang kehujanan di jalan, boleh mampir nggak Pak? Boleh ya? Sama Mbak Melinda. Bener ya Pak, boleh ya? Nah, jadi untuk masyarakat Kabupaten Mesuji, kantor KPU ini terletak di pojok, lebih tepatnya kalau misal dari arah Gedung Mulia ini sesudah Semansatara ya Pak ya? Ya, sebelah. Dari situ nggak ada 100 meter ya Pak ya? Nggak ada lah. Nggak ada 100 meter, catnya warna kuning. Nggak, kayak oren. Oren, oh ya oren. Jadi warna-warna KPU ini warna-warna yang tidak digunakan partai. Jadi warna oren, kemudian warna abu-abu. Gitu. Nggak ada list kuning sama sekali ya Pak ya? Oren semua ya? Sementara masih oren semua. Oke, oren semua. Ada variatif yang tidak terlalu dominan lah gitu kan. Tapi sementara kan pasti itu. Tapi kita akan terus berbenah. Oh iya, ini kantor KPU sejak kapan Pak pindah di pojok Semansatara? Itu kalau proses pindahannya itu mulai dari November, kita udah mulai nyicil. Hanya secara formalnya di Januari Mbak kita. Oke. Nah sahabat Mesuji, itulah beberapa profil dari kantor KPU Kabupaten Mesuji yang terdiri dari beberapa pegawai, tentunya dari pimpinan, sekretariat dan lain sebagainya. Tentunya semuanya menjadi satu, menjadi tim kreatif untuk sama-sama
memajukan khususnya di KPU Kabupaten Mesuji agar nantinya pemilu 2024 dapat terlaksana dengan lancar dan juga baik serta anti golput ya Pak ya. Dan kali ini kita langsung aja ke materi pertanyaan saya yang pertama, langsung akan dijawab oleh narasumber kita di pagi menjelang siang kali ini, ada Bapak Eko Sumarsono ST. Bapak, saya mau tanya nih, pada tanggal 14 Juni kemarin tentunya sudah kita ketahui bersama dan sudah diupload juga di sosial media, salah satunya Instagram KPU Kabupaten Mesuji, bahwasannya sudah dilaksanakan di KPU Mesuji peluncuran penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 serentak. Ini serentak berarti di seluruh Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia, Pak. Dan ini kapan dilaksanakan Pak? Kenapa sudah diadakan peluncuran? Memang kapan dilaksanakannya? Jadi kita bekerja berdasarkan regulasi atau aturan yang ada, di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya di pasal 167 di situ kan menjelaskan tentang tahapan pemilu. Bahwasanya tahapan pemilu itu dilaksanakan selama 20 bulan. Kalau kita tarik lagi secara mundur, ketika pelaksanaan pemilu sudah disepakatin tanggal 14 Februari 2024, 20 bulannya berarti jatuhnya di tanggal 14 Juni tahun 2022 ini. Kemarin kita telah melaksanakan peluncuran ini secara nasional, jadi bukan hanya lokal. Secara nasional ini kita lakukan secara daring maupun luring. Luring dilaksanakan oleh KPU RI dengan mengundang KPU Provinsi se-Indonesia. Kemudian daring diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia dan sekaligus stakeholder terkait. Terus kemudian di samping itu peluncuran kita juga disertai dengan pemasangan alat-alat sosialisasi di beberapa titik. Khususnya kita Kabupaten Mesuji kemarin kita memasang baliho yang ada di Simpang Mematang itu. Kemudian di depan kantor KPU Mesuji dan beberapa tempat yang lain. Jadi memang ini adalah agenda nasional yang dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Juni tahun 2022 ini. Oke, berarti pemilu atau pemilihan umum ini dilaksanakan 20 bulan sebelum, atau maaf, peluncuran tahapan pemilu ini dilaksanakan 20 bulan sebelum pemilu dilaksanakan hari hanya ya Pak. Dan kemarin waktu peluncuran di KPU ini memang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, tidak hanya di kantor KPU Kabupaten Mesuji saja. Dan kalau boleh tahu nih Pak, apa perbedaan antara pemilu dan juga pemilihan? Ya. Baik, ini yang mungkin agak ada pembeda ya dengan sebelumnya. Kalau pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih perwakilan. Tadi ya, yang di awal sudah saya sampaikan tadi, memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPR di kabupaten kota dan DPRD provinsi. Sedangkan pemilihan itu adalah sarana memilih pemerintahan di tingkat daerah. Kalau dulu itu namanya pilkada atau pemilu kada, tapi kalau yang sekarang ini menggunakan penamaan pemilihan serentak gitu loh. Pemilihan serentak. Jadi bedanya itu, jadi keserentakan kita ini bukan dalam waktu yang sama Mbak gitu loh. Taunya pemilu serentak semuanya dilaksanakan dalam waktu yang sama kan, seperti itu. Karena keserentakan kita ini itu di tahun yang sama. Kalau pemilu itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, sedangkan untuk pemilihan serentak dalam hal ini adalah memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, itu akan dilaksanakan di tanggal 27 November tahun 2024. Jadi serentaknya itu bukan dalam waktu yang sama, bukan dalam waktu satu yang sama atau satu hari, tapi dalam tahun yang sama ya Pak. Karena kalau misalnya semua dilaksanakan serentak hari Minggu semua itu tidak mungkin ya Pak ya. Iya, karena mungkin terlalu berat ya ketika dalam satu waktu. Makanya keserentakan ini adalah dalam tahun yang sama, tetapi di Februari dan di November. Oke Pak, mungkin Pak Ikhlas ada tambahan dari Pak Sekretaris? Paling gini sih Mbak, ke masalah kualitatif pemilu sih yang ingin saya tambahkan. Artinya kan pemilu ini kan sebenarnya merupakan obat untuk kita berubah lebih maju lah gitu kan, harapannya kan seperti itu. Nah hanya mungkin kan dari tahun ke tahun kok seperti inilah keadaan kita gitu kan. Makanya dengan pemilu itulah sebetulnya yang bisa merubah itu semua.
Makanya bagaimana caranya kita semua untuk memberikan kepada halayak ramai tentang pendidikan pemilih gitu kan. Bagaimana menjadi pemilih yang baik itu seperti apa gitu kan. Kemudian mencermati calon-calon yang baik itu seperti apa. Nah, inilah yang nanti harus banyak digali dari Pak Eko ini. Oke, siap. Harus banyak digali oleh Pak Eko. Terima kasih Pak. Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk tanya lebih banyak oleh Pak Eko. Kali ini kita akan mengupas lebih tajam setajam silet. Nah, Sobat Mesuji, saya mau tanya lagi nih dengan Pak Eko. Iya. Pak Eko, kira-kira apa persiapan dari kantor KPU sendiri, SDM-SDM yang ada di KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini? Baik, yang pasti Mbak, kita mengupgrade Apa itu, sumber Pak? daya manusia yang ada di KPU sendiri, dari SDM-nya, terus kemudian kita persiapkan semaksimal mungkin, karena tidak ada alasan kita tidak siap untuk melaksanakan pemilu itu. Jadi mungkin Mbak Melinda lihat teman-teman sosialisasi seperti apa dan sebagainya, tingkat upgrade-nya sudah sangat luar biasa lah menurut kita ya. Terus kemudian yang kedua, kita senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat gitu loh. Karena memang pemilu ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tujuan akhir daripada pemilu adalah demokrasi, dan tujuan daripada demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, tentunya kita berharap bahwasanya dalam pemilu dan pemilu kada nanti yang akan digelar tahun 2024 ini itu akan meningkatnya partisipasi dalam pemilu, baik partisipasi pemilih maupun partisipasi masyarakat. Jadi ada dua partisipasi Mbak yang kita pahami. Di mana partisipasi pemilih adalah jumlah keikutsertaan masyarakat dalam memilih pada saat itu. Semakin besar partisipasi masyarakat, otomatis pengakuan masyarakat terhadap legitimasi penyelenggaraan pemilu itu sendiri semakin bagus. Misalkan kalau berapa persen yang kita patok dan sebagainya, kemudian ada peningkatan dan sebagainya. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat, yakni keterlibatan masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok dalam setiap tahapan. Misalkan terlibat dalam pemantau, terlibat dalam badan-badan ad hoc kita dan sebagainya. Jadi kita berharap ada peningkatan partisipasi dalam pemilu itu sendiri. Karena memang kita dengan partisipasi atau peningkatan partisipasi, otomatis ini juga akan tercipta sebuah legitimasi terhadap hasil pemilu itu sendiri. Kita nggak mau dong kalau pemilu katakanlah cuman 50% atau yang pemilih dan sebagainya kan itu loh. Karena memang di samping itu juga kita berharap kualitasnya Mbak. Katakanlah, jadi kualitas yang dimaksud ini kualitas bagaimana Pak? Kualitas pemilih ketika kita berbicara tentang masalah angka tadi, tetapi juga harus dibarengi dengan kualitas pemilih. Dalam hal ini kita yang kita depankan daripada edukasi pemilih atau pendidikan politik atau pendidikan pemilih yang kita sampaikan tadi, ada dua target besar kita. Pertama adalah menjadikan pemilih cerdas. Kemudian yang kedua adalah menjadikan pemilih yang berdaulat. Pemilih cerdas adalah pemilih yang memilih atau menggunakan suaranya, hak pilihnya itu berdasarkan analisa. Maksudnya? Dia tahu persis siapa yang dipilih, latar belakangnya seperti apa, visi misinya seperti apa, dan sebagainya. Karena ini 5 tahun Mbak berlakunya. Iya benar. Ketika terjadi salah pemilih pada saat itu, ada punishment, ada hukuman 5 tahun yang harus kita rasakan itu loh. Bayangkan ini 5 tahun dan bukan main-main, karena memang kita belum menganut sebuah politik recall. Bagaimana menurunkan yang kita pilih dan sebagainya. Makanya yang kita depankan adalah bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas, adalah pemilih yang bisa menggunakan analisa kemampuan kita berpikir berdasarkan visi misi, latar belakang dan sebagainya gitu loh. Kemudian yang kedua, pemilih yang berdaulat. Pemilih berdaulat itu pemilih yang tidak terkekang, misalkan adanya money politik, ya, Pak. Terus kemudian adanya paksaan dan sebagainya gitu loh. Jadi betul-betul kita berdaulat, bukan karena gara-gara 100.000 kemudian kita menjatuhkan pilihan dan sebagainya. Bayangkan saja
kalau cuma 100.000 kemudian memilih 100.000 dibagi 4 tahun, 5 5 tahun. tahun, jatuhnya mungkin hanya nggak sampai 100 rupiah Mbak, harga kita Sehari itu hanya loh. kurang lebih 0,900 Iya. rupiah. Padahal itu adalah yang menentukan masa depan kita. Ya. Makanya dengan menjadi pemilih yang berdaulat, pemilih yang kemudian tidak terikat hal-hal yang seperti itu, dengan adanya money politik, dengan adanya intimidasi, dengan adanya dan sebagainya, itu betul-betul secara mungkin intelektual bisa mengambil pilihan berdasarkan rasionalisasi dan tingkat kebutuhan daripada pemilih itu sendiri gitu. Jadi bukan karena faktor-faktor Faktor apapun lah, faktor di apapun belakang gitu ya. Tapi betul-betul memang jangka depan. Oke, memang Ke benar-benar depan dari yang- pendirian dia sendiri gitu ya. Pendirian, terus kemudian ada sebuah niatan bersama, tentunya lebih ke kemajuan, lebih bagus lagi lah daripada kemarin Mbak itu. Tapi bagaimana cara membentuk, ada tidak Pak, kita dari tim khusus KPU memberikan edukasi kepada masyarakat nih khususnya agar menjadi pemilih yang cerdas, Ya. bebas dari paksaan, bebas dari apapun. Betul. Jadi kita selama ini juga senantiasa melakukan edukasi, melakukan pendidikan itu ke beberapa basis. Misalkan di pemilih pemula kita sudah melakukan beberapa kegiatan roadshow untuk KPU Goes to School. Ada beberapa sekolah yang kemudian Dikunjungi? kita kunjungin, kita berikan pendidikan politik. Karena memang mereka kan generasi penerus. Iya, betul. Tentunya ini juga menjadi sasaran utama kita. Di samping itu juga beberapa komunitas yang lain kita juga melakukan edukasi politik, baik secara tatap muka maupun menggunakan media-media sosial yang ada. Jadi media sosial kita silakan nanti kalau mau di follow ya, di follow. Siap. Karena memang di situ ada edukasi yang kita sampaikan baik kepada pemilih maupun kepada stakeholder yang terkait, termasuk sosialisasi atas kebijakan atau regulasi dan sekaligus program yang telah kita lakukan. Karena memang ini adalah kesuksesan pemilu adalah kesuksesan bersama. Tentunya di sini KPU juga tidak akan bisa berdiri sendiri. Kita juga berharap keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait. Mungkin kalau dalam hal ini ada salah satunya Radio Suara Mesuji ya. Kalau tidak didukung kan tentunya juga kurang sempurna. Membantu dalam penyebarluasan informasi ya. Dalam mempublikasi, kemudian dalam mengedukasi, dan sekaligus mungkin kemitraan ya Mbak ya. Kedepannya mungkin ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan bersama. Bagaimana bisa meningkatkan partisipasi pemilih ini dan sekaligus menjadi pemilu yang lebih berkualitas gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak, dalam persiapan ya atau prepare penyelenggaraan pemilu nih, nanti pemilu serentak tahun 2024, kira-kira stakeholdernya siapa saja Pak? Terdiri dari apa saja, mungkin Pak Eko bisa menyebutkan? Kalau stakeholder itu adalah semua yang terlibat dalam proses pemilu. Salah satunya adalah teman Pemerintah pemilih. daerah juga ya. Teman-teman pemilih juga. Ya, teman pemilih, pemerintah daerah juga yang memang kemudian partai politik dan termasuk beberapa kelembagaan, mungkin ada apa teman-teman Pak Manto, teman-teman dan sebagainya. Intinya memang semua yang ada keterlibatan dengan pemilu itu sendiri. Tapi kalau untuk sosialisasinya Pak, selain kita roadshow ya dari kantor KPU Kabupaten Mesuji, tim roadshow ke beberapa sekolah memberikan arahan edukasi kepada para generus bangsa, para mereka anak-anak sekolah itu roadshow-nya ke sekolah SMA atau SMP juga Pak? SMA ya, yang karena memang usianya sudah banyak 17 tahun ke atas gitu kan. Tapi selain sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu serentak tahun 2024 menggunakan baliho yang dipasang di beberapa jalan strategis ya Pak, itu selain itu sosialisasinya apa saja Pak yang dilaksanakan oleh tim KPU untuk masyarakat Kabupaten Mesuji khususnya? Kita ada rumah pintar pemilu Mbak. Rumah pintar pemilu? Iya, jadi rumah pintar pemilu itu didesain untuk menjadikan sebuah tempat edukasi dan pendidikan kepada masyarakat. Di rumah pintar pemilu itu sendiri kita belajar sama-sama, baik dengan komunitas maupun perseorangan, yang intinya itu terbuka.
Kita mengedukasi dan belajar bersama, dan sekarang kita sedang menggagas ERPP atau elektronik rumah pintar pemilu. Oh, berarti bisa diakses lewat online? Ya, mungkin tidak lama lagi kita sudah launching ERPP ini, jadi cukup mungkin lebih mempermudah lah, karena memang perkembangan arus teknologi ini kan harus kita jawab. Kalau dulu mungkin ketika kita mengakses apapun itu kita juga agak payah kan Mbak, cari buku dan sebagainya Bu. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi ini tentu juga harus kita jawab, cukup dari rumah bisa atau mungkin cukup tekan-tekan tombol. Iya benar. Nggak perlu ini. Benar, nggak perlu buka-buka buku, cari bukunya nyelip di mana gitu kan. Kemudian kita perlebar tombolnya dan sebagainya kan kemudian muncul. Bahasanya apalah itu teman-teman teknologi yang tahu lah. Tapi kalau untuk saat ini belum launching ya Pak aplikasi ERPP ya Pak ya? Iya. Rumah Pintar Pemilu. Jadi Rumah Pintar Pemilu. Oke. Itu kan pengembangannya Mbak. Karena memang RPP itu sendiri kita sudah ada. Rumah Pintar Pemilu memang sudah kita desain untuk menjadikan sebuah sarana pembelajaran bersama. Di situ baik yang sifatnya pasif maupun aktif. Pasif dalam artian kita mengundang beberapa komunitas, mungkin sekolah dan sebagainya. Kemudian aktifnya kita roadshow ke beberapa komunitas itu. Tapi kalau untuk RPP Pak, lokasinya sendiri sudah ada belum untuk saat ini? Lokasinya di kantor. Lokasinya tetap di kantor gitu. Ada ruangannya sendiri gitu ya. Dan ada itu terbuka untuk umum. Tapi kira-kira masyarakat sudah banyak yang tahu belum Pak tentang RPP ini? Sampai dengan saat ini sudah ada banyak masyarakat dari umum yang tiba-tiba datang pengen belajar, diberikan edukasi terkait dengan pemilu ini belum? Sudah ada Mbak. Cuman kalau sejauh mana popularitasnya ya ini juga mungkin masih dalam proses ini ya. Kita tetap sosialisasi, kita tetap sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Karena memang kalau kita udah terkenal, ini kan semua butuh waktu gitu. Apalagi baru lahir langsung disuruh jalan gitu kan. Sekarang jadi berangkang dulu ya Pak ya. Lagi proses berangkang. Ya tetap segala sesuatu usaha kita lakukan secara maksimal Kak. Karena memang ini tugas yang berat ya, memberikan edukasi. Bahkan kenapa kok KPU itu disebut sebagai lembaga yang permanen? Karena memang ada dua ciri khas kepermanenan atau ketetapan KPU itu sendiri. Pertama, KPU senantiasa melakukan pemutakhiran data pemilih. Tiap bulan kita melakukan pemutaran itu Pak, untuk mengetahui berapa sih pemilih ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita senantiasa memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat gitu. Jadi tetap kita lakukan mungkin dengan berbagai macam cara dan sebagainya. Makanya apakah sudah berhasil atau belum dan sebagainya. Jadi yang pasti kita memberikan yang terbaik dulu. Masalah hasil nanti akan kita lihat di prosesnya ya Pak. Iya, kita hasilnya nanti lihat pemilu seperti apa. Apakah sudah berkualitas, apakah partisipasi sudah naik, sudah meningkat atau apa dan sebagainya. Tapi Pak Eko, biasanya banyak banget ya, mungkin kita temui di sekeliling kita yang malas mau nyoblos, malas ikut pemilu gitu. Lalu bagaimana cara dari KPU untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat? Karena kan mungkin teman-teman kita sendiri malah yang biasanya nih, aduh malas lah pemilu, mending tidur aja di rumah gitu kan. Itu bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat Pak? Jadi mindset Mbak, pemahaman. Kenapa seperti itu? Karena memang belum mengerti, belum memahami betapa pentingnya pemilu itu. Karena dari pemilu itu akan melahirkan sebuah kebijakan yang besar. Dari pemilu kita melahirkan wakil-wakil kita, legislatif, yang tentunya dia akan membuat produk perundangan, regulasi, ada perda ini dan sebagainya. Kemudian ada melahirkan kepemimpinan, ada bupati dan sebagainya. Ketika kita pasif, apa yang terjadi? Memilih atau tidak memilih itu mungkin bagi dia tidak pengaruh, tetapi imbasnya pasti akan dirasakan. Bayangkan ketika dia tidak memilih, kemudian yang terpilih adalah pemimpin yang tidak baik, apa yang terjadi? Gitu. Makanya sebuah bentuk pencerahan dan penyadaran nanti kita lakukan, pemahaman betapa pentingnya pemilu dan pemilu kada ini nanti kita gerakkan. Apalagi Pak Sekretaris kan punya tim kreator yang luar biasa nih.
Siap. Dari media sosial, dari ini sudah lain, sudah Diboyong semua sama Pak Iya. Sekretaris. ada tim podcastnya juga ada. Terus silakan ini. Tapi kalau untuk pendapat Pak Sekretaris sendiri nih, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat yang sering golput gitu misalnya Pak? Gini, kalau kita kan pengalaman dari yang lalu-lalu ya. Kalau dari yang lalu itu yang pertama adalah kita selalu membuat kegiatan yang inovasi. Kemudian kita juga menggunakan momen dan kesempatan. Gitu. Jadi misalkan yang lalu-lalu itu ada 5 segmen. Jadi segmen pertama adalah yang dia nggak hadir itu adalah segmen keagamaan. Jadi ada beberapa orang yang dengan keyakinannya bahwa pemilu ini nggak penting. Nah ini yang kita fokus ke pemilihan ke sana. Kemudian adalah segmen perempuan, sama perempuan juga tahunya di dan di kasur gitu. Ya, Jadi nggak penting. malah ikut-ikutan gitu. Itu juga itu Pak Eko tugasnya untuk menyambangi ke sana, untuk mengumpulkan para ibu-ibu itu untuk mendapat pencerahan tentang pemilu. Ya. Kemudian ada penyandang disabilitas. Jadi kalau dulu penyandang disabilitas kan kita abaikan, itu tidak termasuk dari bagian pemilih. Nah sekarang kita sudah lebih proaktif lagi bahwa mereka juga kita masukkan ke dalam daftar pemilih, kemudian mereka juga bisa memilih. Kemudian fasilitas-fasilitas di TPS pun seperti itu, kita sudah memberikan fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya dengan cara apa Pak? Dengan cara misalkan naik ke TPS itu dia tidak boleh tinggi. Gitu. Oh, Jadi memang itu. ada tempat khusus untuk Ya, orang jadi disabilitas ya Pak? kita evaluasi seperti itu. Jadi untuk mereka bahwa ini ramah, jadi untuk usia roda ramah, Iya. untuk ini ramah gitu. Ramah untuk disabilitas ya Pak ya? Ramah untuk disabilitas. Ini udah kita itu bagian dari cara supaya pemilihan partisipasinya nambah. Bisa Ya. berjalan dengan kondusif dan Kemudian sosialisasi terhadap masyarakat pinggiran, Mbak, yang Oke. ada di sepanjang aliran sungai itu. Jadi kita juga kan himbau mereka untuk membuat EKTP pada waktu itu, karena mereka nggak penting KTP itu. Kenapa? Karena nggak kredit motor. Iya. Nah kan gitu loh. Nah, mereka nggak tahu sekarang ini kalau nggak punya KTP nggak bisa milih. benar, susah buat kuliah, susah buat ngelamar kerja gitu Nah, kan. ini kan, nanti Mbak Melinda juga harus ini membangun keresahan itu loh. Sekarang milih pun nggak bisa kalau nggak ada KTP. Iya. Kan? Nah, Sekarang mereka ngomong punya soal perahu. KTP gitu Iya, kan. gitu. Bener banget. Nah seperti itu, jadi kita nggak sampai masuk ke sana, kita sampai masuk ke pelosok-pelosok, kita jatuh bangun gitu kan, mandi lumpur itu udah biasa lah gitu, demi demokrasi nih. Oke, baik siap, di Pak. Mesuji. Nah selain itu juga kita juga memanfaatkan momen, Mbak. Misalkan kayak dulu ada festival Sungai Mesuji, kita juga berperahu, kita Oke. juga ikut KPU Mesuji. Berarti gitu. kemana waktu hari ulang tahun Kabupaten Mesuji tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi COVID-19 itu, KPU sendiri Ikut. mengikuti lomba itu, Ikut, membuat iya. perahu hias. Yes, justru kita paling hafal ya, karena corong kita ini hanya untuk kampanye Iya. aja, kampanye pemilihan. Iya, benar. Kemudian di pameran Mesuji juga sama, pameran pembangunan kita juga ikut, gitu kan. Setelah masuk tahapan, ada pameran kita juga buat stand, Mbak, gitu loh. Kita buka stand, masyarakat untuk masuk, biar tahu seperti apa, profil calon, profil partai, segala macam. Itu kita Oke. ini kan, jadi berbagai momen. Sampai kita ke gerbek pasar. Jadi gerbek pasar ini, kita bawa, ala-ala pengamen lah ya, yang penting nyanyi dengan suara yang itu saja, Pak. Nadanya nggak bisa turun. Artis lokal. Dengan fals itu kan gitu loh. Kita upaya membangun berbaur dengan masyarakat supaya masyarakat juga tahu bahwa pentingnya pemilihan gitu. Tapi Pak Eko, saya mau tanya langsung sama Pak Eko. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris. Pak Eko, bagaimana cara Pak Eko menanggapi persepsi masyarakat bahwa pemilu ini memang tajam? Mungkin banyak pendapat masyarakat bahwa politik ini tajam, politik ini panas, pemilu ini panas, tahapan pemilu ini panas sekali. Bagaimana persepsi ataupun tanggapan Pak Eko dari persepsi masyarakat yang seperti itu? Ya, jadi tinggal di ruang AC aja, Mbak. Kalau panas di ruang AC atau masuk freezer kan dingin. Jadi memang sebuah pemahaman yang bias, dan apakah ini sengaja didesain atau apa dan sebagainya, bahwa seakan-akan politik itu kotor, bahwa politik itu tidak sehat, bahwa politik itu tidak benar, dengan adanya politik kemudian ini dan sebagainya lah gitu loh. Jadi ini juga fenomena yang ada di sekitar kita. Iya. Makanya di situ juga banyak apatis yang ketika kita berbicara dengan politik, apalagi kalangan emak-emak lah, atau apa, wah udahlah, nggak mau saya ngomong politik, nggak mau gitu loh. Apa sih gitu ya Apa Pak sih ya? politik dan sebagainya kan gitu loh. Makanya ini penting untuk kita sikapin dalam artian
mungkin kita siasatin dengan memberikan edukasi yang ringan dan sebagainya. Kalau kita langsung bahas bahwa politik seperti ini, kemudian ya agak-agak berat, Pak. Mungkin ya tadi beberapa hal yang sudah kita lakukan tadi dengan nyanyi, gerebek pasar dan sebagainya. Di situ baru kita ngobrol, Mbak. Kalau kita tidak peduli politik, kita tidak melek politik, yang terjadi adalah kita akan menjadi korban politik. Ketika pemilu kita pasif, pemilu kada kita juga apatis, tak peduli dan sebagainya. Ketika terpilih pemimpin, baru nanti akan kerasa. Makanya sebuah penyadaran, pencerahan, edukasi harus kita lakukan. Mekanismenya banyak, ya dengan merangkul komunitas, dengan kita turun ke basis-basis, misalkan basis keagamaan, basis perempuan, basis pemilih pemula dan sebagainya. Gitu. Makanya ini adalah sebuah bentuk improvisasi, sebuah bentuk inovasi yang terus kita lakukan. Bagaimana sih pesan-pesan kita itu bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Karena kalau kita saklek, kamu harus seperti ini, mungkin agak berat, Mbak. Kita ikutin aja alurnya, alur seperti apa. Untuk misalkan untuk teman-teman muda, biasanya suka di Instagram, yaudah kita gabung aja dengan Instagram dan sebagainya loh. Kayak Mbak Melinda mungkin Facebook udah nggak suka ya, karena lebih ke Instagram. Pangsa pasarnya kan seperti itu. Jadi kita tetap melakukan klasifikasi. Ketika menyampaikan sebuah edukasi juga kita akan melihat pasarnya atau melihat siapa sih objek yang harus kita edukasi tersebut. Jadi nggak bisa semua Mbak harus seperti ini, harus semua seperti itu. Karena yang paling susah adalah mengubah mindset seseorang ya Pak. Betul. Biasanya nih karena politik masih banyak mindset masyarakat ya. Mungkin yang di Kabupaten Mesuji juga masih banyak bahwa dengan politik ini organisasi jadi musuh-musuhan, orang jadi musuh-musuhan. Padahal masih serumah, masih sedarah. Tapi karena beda pilihan, akhirnya musuhan. Nggak saling tegur di rumah. Betul. Nah itu berarti makanya itu belum dewasa seperti itu. Oke. Berarti yang seperti itu belum dewasa ya Pak ya? Belum dewasa dalam berpolitik. Karena kalau misalnya dia sudah dewasa, bagaimana Pak contohnya? Perbedaan itu adalah hal biasa. Hal biasa dengan adanya perbedaan itu anugerah, Mbak. Perbedaan pilihan, dari perbedaan pilihan kan kemudian kita jadi menggali, ternyata seperti ini loh, seperti ini dan sebagainya kan gitu loh. Jadi beda biasa lah. Gitu loh. Mau milih ini, karena setiap pilihan kan pasti punya alasan. Pasti punya alasan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Gitu. Jangankan dengan orang yang luar, terkadang Pak Ikhlas ini sama istri bisa berbeda loh. Nah, Pak Eko juga. Ya, kemungkinan juga besar juga beda. Gitu. Nanti taruhan sama istri kan? Mungkin kalau istri lebih suka ke sosok yang perempuan karena lebih suka drakor. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris terkait persepsi masyarakat tentang tajamnya politik, panasnya politik dari Pak Sekretaris. Bagaimana Pak Sekretaris menanggapi hal itu? Sebenarnya itu bagus sih. Bagusnya di mana Pak? Jadi bagusnya begini. Jadi ketika orang itu ada sebuah kepedulian terhadap pemilu, itulah letak kita harus memanfaatkan momen itu. Gitu. Salah satunya? Ya, salah satunya seperti ini, Mbak. Jadi kan nanti di tahapan kita ini kan panjang tahapannya. Jadi mulai sekarang ini kita ini masih di KPU RI ini masih menyusun regulasi kan gitu loh. Nah, setelah menyusun regulasi, kemudian kita nanti ada pemutakhiran data. Nah, setelah ada pemutakhiran data nanti ada pendaftaran partai politik. Nah, setelah pendaftaran partai politik nanti ada verifikasi partai politik. Nah, terus sampai ke masa tenang sampai dengan pemilihan. Terus ada pencalonan juga Mbak yang sangat penting. Nah, sekarang semua kita ini bisa terlibat di situ Mbak, dan itu harus gitu loh. Nah, terutama kayak Mbak Melinda ini kalau perlu malah jadi narasumber kita ini Pak Eko. Karena dia yang banyak berhubungan dengan orang banyak gitu kan. Ini fansnya banyak Pak Eko, gitu loh. Ini yang bisa menyuarakan. Rekomendasi Pak ya? Iya, ketika semua orang menyuarakan bagus maka hasilnya bagus. Kalau saya sendiri, kita lagi mencoba memperbaiki KPU-nya. Jadi kalau memang KPU bagus, nanti hasilnya juga akan bagus gitu loh. Tidak ada sebuah hasil yang didapatkan dari proses yang jelek gitu kan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus ya prosesnya harus bagus gitu kan. Nah, ini sama dari awal, dari setarnya. Jadi kita semua memang memanggil putra putri Mesuji terbaik ini Mbak. Semua kita harus berperan. Artinya
sebagai misalkan yang tukang nge-share yang bagus, kemudian nanti juga menjadi penyelenggara Mbak, perlu. Nanti ada juga yang jadi petugas pemutahiran data, kita butuh juga Mbak. Nanti itu ada yang jadi penyelenggara ad hoc, yang di TPS, yang di TPS, yang di PPK, itu kan banyak. Nah kalau misalnya salah satu komponen itu aja yang bermasalah, maka ke atasnya kan bermasalah semua kan gitu loh. Nah ketika misalkan satu suara ini sama dari bawah sampai dan ke atas, maka nggak ada alasan lagi untuk digugat, nggak percaya itu nggak ada alasan gitu loh. Nah, apalagi sekarang udah canggih nih teknologi nih, udah bisa direkam video, udah bisa difoto gitu kan. Nah hal inilah yang harus gaungkan ke masyarakat. Kemudian itu tadi sekarang ini semua harus ikut loh, ikut andil. Misalkan dia dengan kapasitas masing-masing, misalkan sekarang lu nggak bisa jadi PPS, nggak bisa jadi PPK, ya jadi calon bupatinya gitu kan, calon DPR-nya gitu. Ini kan banyak ininya gitu. Ini peluang buat kita kan untuk membangun gitu loh. Bukan mencari pekerjaan ya, karena nganggur saya tak daftar jadi DPR gitu. Jangan, tapi ini dari dharma bakti saya, ini saya harus membangun seperti ini. Jadi punya punya visi misi. Iya, visi misi dan latar belakangnya juga bagus. Akhirnya dia termotivasi dari hal itu. Nah, kemudian itulah dijual dengan sebuah program gitu loh. Jadi kan sekarang ini pendekatannya hanya silaturahmi, keliling-keliling, ngasih rokok segala macam. Nggak enak lah. Nah, seperti itulah. Nah, polanya sekarang harus sudah lebih canggih lagi. Nah sekarang dengan adanya anak-anak milenial yang ada di medsos, ada pendekatan program lebih lebih mudah lagi gitu loh. Sosialisasi kan akan lebih mudah diakses. Dan itu akan lebih mudah dilakukan oleh Mbak Melinda yang memang lebih mudah, energik segala macam. Nah inilah yang kita juga coba membuat pola seperti ini. Kita juga berinovasi seperti itu dan berkreativitas seperti itu. Oke Pak Sekretaris. Seperti yang sudah kita ketahui bersama sahabat Mas Suji, bahwasanya sekarang ini ya Pak, sudah zaman digital. Segala sesuatu selalu berkaitan dengan jari-jari. Kita baru bangun tidur pasti buka HP. Yang pertama kali dibuka pasti HP, cek ada WA masuk enggak, ada notif dari si doi masuk enggak gitu kan. Mungkin dari teman-teman partner sejawat apapun itu masuk enggak. Mau tidur juga kita pasti selalu mainan HP dulu. Matiin HP ditaruh baru tidur. Pasti itu setiap hari kita lakukan selama berulang-ulang. Maka dari itu mari sama-sama bijak dalam bermedia sosial dengan mengeser hal-hal baik saja, mengeser hal yang positif, dan yang terpenting Pak Eko, Pak Sekretaris, saring sebelum sharing. Karena kebanyakan masyarakat netizen gampang terprovokasi. Wah, nggak suka nih, aku nggak suka nih dari awal udah ada status nggak suka nih, misalnya nih saya Melinda nggak suka sama Pak Eko, nggak suka sama Pak Sekretaris, kemarin gibain aku segala macam, padahal itu belum tentu fakta gitu kan, dan akhirnya terprovokasi oleh provokator. Oke sahabat Mas Suji, itulah setengah dari perbincangan kita membahas tentang tahapan pemilu serentak tahun 2022 bersama narasumber kita dari KPU langsung Bapak Eko dan Bapak Sekretaris KPU Bapak Ikhlas Setia. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu setelah beberapa lagu berikut ini. Stay tune terus. Halo Sobat Mas Suji, jumpa lagi bersama kami masih membahas tentang tahapan pemilu serentak tahun 2024 bersama narasumber kita langsung dari KPU Kabupaten Mas Suji. Nah, ngomongin tentang tahapan pemilu serentak nih Pak, yang tentunya peluncuran kemarin yang dilaksanakan di kantor KPU adalah 20 bulan sebelum pemilu dilaksanakan. Tapi ngomongin tentang pemilu Pak, apa saja tahapan penyelenggaraan pemilu? Mungkin kalau saya baca di artikelnya salah satunya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dan di sini ada juga tahapan masa tenang. Yang dimaksud dengan masa tenang ini bagaimana Pak Eko? Masa tenang itu adalah sebuah waktu di mana peserta pemilu tidak diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Jadi kampanye masa tenang itu memang sudah masa break Mbak. Sudah beberapa tahapan sudah dilakukan, tinggal nunggu hari pemungutan saja itu loh. Di situ kan yang dimaksud dengan tahapan pemilu kan ada 12 kalau salah ya. Mulai dari tahap perencanaan, program anggaran dan kemudian penyusunan regulasinya atau penyusunan peraturan, kemudian pemutakhiran data pemilih dan sekaligus penyusunan daftar pemilih, kemudian yang besok atau yang sekarang sedang dalam proses itu adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Jadi untuk pendaftaran
peserta pemilu dalam artian ini ke partai politik itu sudah aksesnya dibuka oleh KPU RI itu pada tanggal 29 Juni kemarin. Oke. Jadi partai politik cukup persyaratannya sederhana, berbadan hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian mengajukan permohonan sistem informasi partai politik kepada KPU RI. Jadi sekarang kita sudah digital semua, Mbak. Bahkan untuk mendaftarkan pun cukup dari rumah. Karena memang kita ada aplikasi sistem informasi partai politik ya. Artinya di situ hak aksesnya nanti akan diberikan kepada partai politik yang telah mengajukan permohonan itu. Dan sampai hari ini masih berjalan ya. Itu sudah ada 35 partai politik yang mendaftar di KPU RI dan ada 6 partai politik dari unsur lokal Aceh gitu lah. Kita berharap proses ini berjalan dengan baik dan kedepannya kita nanti akan melakukan verifikasi partai. Jadi pertama pendaftaran, kemudian lanjutnya verifikasi, di mana ada dua verifikasi secara administrasi dan verifikasi secara faktual. Kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020, di situ ada dua keputusan di mana partai politik yang sudah memenuhi parliamentary threshold, dalam artian parliamentary threshold itu partai politik yang sudah mempunyai anggota DPR RI itu tidak cukup hanya dilakukan administrasi secara administrasi, tidak dilakukan verifikasi secara faktual. Tetapi partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold, dalam artian dia tidak ada keanggotaan di DPR RI, walaupun ada atau tidak keanggotaan di DPRD kabupaten, kota maupun provinsi ya, artinya memang tidak mencapai parliamentary threshold, maka dilakukan verifikasi secara administrasi dan secara faktual. Di mana tahapan yang kita lakukan adalah mulai dari tanggal 29 Juni mulai pendaftaran sampai terakhir tanggal 13 Desember. Jadi nanti tanggal 12-nya itu kita sudah penetapan partai peserta pemilu di tahun 2024 ini. Oke, baik Pak. Berarti tahapan penyelenggaranya sudah mulai berjalan ya sampai dengan saat ini? Sudah. Sekarang ini sedang masa apa Pak? Pemutahiran data atau tahapan apa? Ya. Sudah sampai ke tahap mana? Pendaftaran dan verifikasi partai politik. Yang pertama ya? Ya. Nanti berarti sampai dengan 20 bulan sampai ke pengucapan sumpah janji presiden dan lain-lain. Sampai selesai. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong tentang pengucapan janji presiden dan lain sebagainya, sebenarnya kapan Pak jadwal pasti tahapan dari pencalonan anggota DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan? Jadi DPD itu adalah unsur keterwakilan perorangan, Mbak. Jadi misalkan Mbak Melinda pengen jadi anggota DPD, boleh. Tidak harus punya partai politik, harus ini dan sebagainya. Karena Dewan Perwakilan Daerah itu adalah sifatnya perorangan, tetapi di situ memang nanti harus memenuhi aturan yang termaktub di situ. Jadi tahapan untuk pencalonan sampai ke penetapan DPD itu mulai dari tanggal 6 Desember nanti 2002 ini dan sampai tanggal 26 November di tahun 2023. Jadi cukup rentangnya lama lah untuk DPD ini. Sedangkan untuk partai politik itu nanti untuk pencalonannya mulai tahun depan, Mbak. Jadi ketika sudah pendaftaran partai politik, kemudian sudah verifikasi, kemudian kan melakukan penjaringan kan. Setelah itu baru pencalonan nanti akan dibuka pada tanggal 24 April tahun 2023 sampai tanggal 26 November. Oke, siap Pak. Tahun 2023. Jadi memang ini agak apa namanya? Cukup panjang. Kemudian ada satu mungkin yang menjadi pembeda ya dengan pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya itu ada rentang kampanye atau masuk tahapan kampanye tadi cukup lama. Kalau tahun 2019 itu 6 bulan 3 minggu, hampir masuk 7 bulan masa kampanye itu loh. Tapi untuk tahun 2024 ini kita cuma 75 hari, Mbak, masa kampanye. Karena memang banyak pertimbangan, ini juga salah satu hasil kesepakatan antara KPU RI dengan DPR RI.
Salah satunya yang untuk menghindari adanya polarisasi. Kalau berbeda pilihan, udah lama dan sebagainya, itu jangankan dengan orang lain, kadang sama istri aja jadi nggak mau ceranjang kan gitu Mbak. Udah gawat itu ya Pak ya. Ya kali nanti saya tanya bagaimana yang bisa Pak Eko dan juga Pak Sekretaris lakukan apabila istri tidak mau beranjak hidupnya ketika berbeda pilihan gitu kan. Jangan sampai gitu kan, pilihan itu berbeda pilihan itu wajar, tapi bagaimana cara kita harus tetap bisa saling damai, tetap saling berdaulat. Dan ini pertanyaan saya selanjutnya merupakan pertanyaan terakhir untuk narasumber kita Pak Eko, dan mungkin nanti Pak Sekretaris ingin menambahkan apa harapan Bapak ke depannya terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 ini khusus untuk masyarakat Kabupaten Mesuji. Kita berharap tingkat partisipasi meningkat, baik partisipasi pemilih maupun partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa kualitas pemilu itu sendiri juga akan meningkat. Jadi bukan hanya sekedar angka saja, tetapi kesadaran masyarakat dalam mengambil keputusan juga meningkat. Sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi, ada pemilih yang cerdas dan sekaligus pemilih yang berdaulat. Dan tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama. KPU tidak akan bisa maksimal bekerja tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang terkait. Karena keberhasilan pemilu adalah keberhasilan kita semua, dan keberhasilan pemilu tentunya juga di situ akan berimbas pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tujuan daripada pemilu adalah demokrasi, dan ending daripada demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, saya berpesan dan sekaligus mengajak kepada saudara-saudara semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat saya semua, bahwasanya marilah kita bersama-sama mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Dengan cara apa? Apa yang bisa kita lakukan? Semuanya tidak harus dipukul sama, tetapi ini juga berdasarkan kita, misalkan Mbak Melinda, ya cukup mungkin membantu kita lah dalam hal publikasi dan sebagainya. Kemudian ada beberapa teman yang basicnya yang berbeda seperti itu. Karena semuanya saya yakin nggak akan bisa kita lakukan. Tenaga kita juga terbatas, pikiran kita juga terbatas, energi kita juga terbatas, staf-staf kita juga terbatas dalam. Tapi dengan kebersamaan bahwa kita melihat betapa pentingnya pemilu itu sendiri untuk kita, maka saya yakin apa yang kita gagas, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita targetkan ini akan bisa terpenuhi. Sekali lagi saya mengajak, mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 ini, karena nasib bangsa, nasib pemerintah itu ada di tangan kita, dan tentunya secara berkepastian hukum itu adalah dengan cara pemilu. Karena itu tadi Mbak, nggak mungkin cara-cara yang lain untuk melakukan sebuah perubahan, pergantian kepemimpinan dan sebagainya kecuali dengan pemilu, karena itu adalah sudah diatur oleh regulasi. Mungkin itu. Siap Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris, bagaimana harapan Bapak terkait pemilu serentak 2024 nanti, khusus pesan untuk masyarakat Kabupaten Mesuji. Dan yang terpenting adalah harus menjadi pemilih yang cerdas, jangan mudah terprovokasi. Bagaimana pendapat Pak Sekretaris? Harapannya adalah seperti kata Pak Eko tadi, bahwa ending dari semuanya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan saya 5 tahun ke depan ini masyarakat sudah sejahtera semua Mbak. Amin. Kemudian dalam pemilu ini kita harapkan yang berkualitas. Artinya sekarang misalkan partai tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan jumlah yang banyak, tetapi bagaimana mendapatkan kualitas yang berbeda. Kemudian kualitas pemimpin juga yang eksekutif seperti itu. Kemudian saya juga berharap dari lagi bahwa masyarakat ini tidak politik ketika yang jadi itu tidak hanya yang banyak duit, tapi bisa berkesempatan buat siapa saja yang benar-benar kemampuan, dia punya tekad yang kuat, itu yang penting Pak. Untuk membangun, semangat, dan dia punya kredibilitas yang baik, itu berkesempatan.
Oke, Sobat Mesuji, itulah perbincangan kami dengan Bapak Eko dan juga Pak Sekretaris, Pak Ikhlas Setia SPD, selaku Pak Sekretaris di KPU ya Pak ya, membahas tentang tahapan pemilu serentak tahun 2022. Dan memang kemarin peluncuran yang ada di KPU ini tahapan penyelenggaraan 2024 pemilu serentak dilaksanakan 20 bulan sebelum dilaksanakannya pemilu tahun 2024. Dan memang harapan dari narasumber kita di pagi menjelang siang kali ini, dan gak kerasa ini memang sudah siang ya, narasumber kita di siang kali ini memang harus kita semua sebagai pemilih nantinya memang harus memiliki mindset yang baik, bahwa bukan dia yang banyak duit saja, berkelimang materi yang berhak menjadi pemimpin, tapi terbuka untuk siapapun, khususnya putra-putri asli daerah Kabupaten Mesuji yang menjadi pemimpin di daerah ataupun kabupaten kita sendiri. Dan yang paling penting adalah kita harus cerdas memilih, semangat dalam berpartisipasi, semangat berdaulat, mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 nanti dengan pilihan kita yang memang asli dari kita tanpa ada unsur paksaan dan lain sebagainya. Semoga diskusi kita kali ini, talkshow kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kami pamit undur diri. Untuk kamu yang ingin melaksanakan ataupun menonton live streaming kita sudah live streaming di FB Mesuji Radio dan juga di media sosial KPU Mesuji, Instagram ya, di Instagram dan juga Facebook. Jadi jangan lupa untuk follow juga ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.